Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Berendo, tentunya dalam tema kali ini pembinaan sepak bola Bengkulu, masih bersama dengan Bang Heri Irawan dan juga Bang Idamasi Damisi. Nah, kali ini pemirsa kita akan membahas ini terkait dengan pembinaan sepak bola, tadi masih membahas Liga 4 yang sekarang sedang dilaksanakan gitu ya. Nah, artinya tadi sempat kalau Liga 4 ini nanti untuk pemenangnya akan dikirim ke Liga 3 gitu ya Pak. Nah, untuk target sendiri sih sebetulnya apa? Target dan juga strategi gitu ya untuk di tahun ini di 2025 apabila nanti Bengkulu akan mewakili untuk di tingkat nasional ini, seperti apa nih Mbak Heri? Ya memang dari Liga 4 ini ada beberapa tim lah yang memang dia siap untuk nanti bisa mewakili Bengkulu ke naik kasta ke Liga 3. Nah, seperti tahun kemarin itu Tribrata dan memang tidak langsung mengikuti ke 16 besar. Ya karena beberapa hal finansial dan sebagainya. Nah sekarang ada mungkin ya nanti siapapun juga yang menjuarai di Liga 4 ini kemudian untuk bisa naik ke Liga 3, ya itulah tadi memang kita perlu dengan klub tersebut untuk dukungan finansial itu. Ya dalam hal ini juga ya baik lagi kembali kepada dukungan ke pemerintah. Ya seperti hanya kan mungkin disampaikan oleh Bang Ed tadi bahwa memang kita Bengkulu ini pernah berlaga lah di tingkat ya perserikatan pada saat itu juga. Kemudian Liga Dunhill juga kalau tidak salah tahun 90-an. Nah, itu ya karena memang ada dukungan dari pemerintah semuanya itu ya secara finansial. Jadi untuk ya bisa beli pemain juga kan. Karena yang pasti untuk sepak bola ini kan untuk bisa berlaga di tingkat seperti itu ya mau tidak mau kita harus membeli pemain yang memang sudah kualitasnya baik lah, pemain luar atau pemain asing. Ya jangan kan ya kita di lokal gini kan Mas ya, untuk di timnas saja kan kita masih mengambil naturalisasi. Artinya kan mereka tuh bermain di kancah dunia, bermain di klub-klub Eropa yang memang ada keturunan darah Indonesia. Nah begitupun juga kita di lokal ini ya kalau memang mau nanti berlaga bisa sampai naik ke Liga 3 kemudian Liga 2 ya otomatis kita pun juga harus membeli pemain-pemain dari luar. Nah itu butuh finansial yang sangat besar dan butuh juga dukungan dari pemerintah. Seperti PSPS Bengkulu yang terdahulu memang pemerintah mensupport karena memang banyak sekali keuntungannya ketika ya kita PS Bengkulu misalkan sampai bisa berlaga di Liga 2, Liga 1 gitu. Ya secara ekonomi pun juga itu pasti akan berpengaruh di kita di Bengkulu. Oke, artinya memang balik-balik bagaimana nanti ada dukungan gitu dari pemerintah, salah satunya ini finansial juga cukup penting gitu, sangat penting malah gitu ya untuk bisa mendukung teman-teman pemain sepak bola khususnya di Provinsi Bengkulu. Nah kalau kita bicara terkait Liga 4, Liga 3, Liga 2 gitu ya, sebetulnya untuk bisa mencapai hal itu, ini adakah beberapa persyaratan dan juga apa sih sebetulnya yang harus dilakukan gitu dari teman-teman di Bengkulu sendiri? Ya, seperti yang sampaikan Pak Ketua tadi sebenarnya sekarang ini kan kita Liga 4 nih. Kita Liga 4 nanti pemenang juara 1 di Liga 4 itu nanti akan mengikuti Liga 4 di tingkat nasional. Kalau sekarang itu kan di zona namanya, zona Bengkulu. Nah, nanti di Liga 4 tingkat nasional itu 64 tim dan naik ke 32 tim terus jadi diambil 6. Dari 64 itu 6 yang akan naik ke Liga 3. Liga 3 tingkat nasional di tahun 2025 nanti. Nah, terus nanti di Liga 3 itu ke Liga 2-nya 6, turun dari Liga 2 6. Karena ada sistem degradasi kan, dari Liga 2 ke Liga 1 itu 3 naik, 3 turun. Nah, ini sebenarnya memang sangat betul sekali ketika kita baru mulai menapak nih
mulai melangkah nih, mulai melangkah 1 tangga, 2 tangga. Nah, support pemerintah daerah sekarang kan dari pemerintah pusat itu sudah dibuka kerannya nih, jadi melalui impres tentang dana APBD boleh membiayai sepak bola. Nah, ini sangat bergembira sekali kita sebenarnya, tinggal lagi nanti jika memang alokasinya atau anggarannya sudah normal kayaknya kan. Nah, jadi harapan kita pemerintah daerah dalam hal ini bisa mengarahkan juga untuk sepak bola. Baik itu sarana prasarana, dalam hal lapangan, yang lain-lain, dan untuk pemain. Jadi ini membuka keran kita bagaimana klub atau salah satu klub yang di Bengkulu misalnya maju ke level nasional di misalnya nanti selain juara 1 misalnya salah satu tim akan mengikuti Liga 4 di tingkat nasional, itu kita bisa dibantu untuk beli pemain dulu. Karena ada regulasi aturannya untuk menambah pemain itu 5 dari skuad yang sudah ada nih. Nah, 5 ini misalnya seperti kata Pak Ketua tadi, Kang Ari tadi, 5 ini kenapa kita nggak beli pemain-pemain dari luar yang sudah kalah bagus? Gitu ya. Jadi ini yang bakal mengangkat kita ke Liga 3. Karena untuk sampai ke Liga 3-nya di tahun 2005 itu luar biasa perjuangannya. Karena nanti bisa saja nanti pas di 60 tim itu dibagi timnya, bisa saja nanti yang perwakilan Bengkulu main di Jawa Timur, atau misalnya main di Jawa Barat, atau misalnya di Jawa Tengah gitu. Jadi tergantung PSSI pusatnya ngaturnya gimana. Nah, ini tentu perjalanannya sangat panjang, sangat butuh support dari pemerintah daerah dalam hal ini. Kita tidak ini kita buka ini dana sangat butuh sekali, karena berangkat ke sana, bawa anak-anak, bawa tim, ofisial, pelatih, dengan kondisi kita sekarang itu sangat berat sekali. Nah, jadi makanya Pak Ketua sudah membuka obrolan atau diskusi ini, ya kita harus karena kebetulan Ketua PSSI Pusat kan Menteri BUMN kan. Jadi ya cobalah nanti satu hari kata Pak Ketua kita ngobrol lah, ngopi bareng, kita pikirkan lah. Kita bicara Bengkulu, kita nggak bicara oh ini klub si A, ini klub si A. Walaupun mereka di sini tanding, ketika melangkah ke nasional itu, mari kita berpikirnya Bengkulu. Jadi kita nggak berpikir lagi, oh ini klubnya misalnya sekarang lagi ikut misalnya Tribrata, ini misalnya Persipa, atau misalnya ini yang masih ikut nih Religius dari Curup, atau Tunas Muda. Kita nggak bicara seperti itu lagi. Jadi kita bicara Bengkulu. Bengkulu. Nah, mari kita support. Jadi baik itu secara pemain, misalnya nggak mungkin lah satu tim itu nggak ada yang bagus kan, ada yang bagus. Oh ini kami kasih pinjam nih pemain nih, yang penting nanti harumkan nama Bengkulu di sana. Itu salah satu bentuk support tim. Nah, dari pemerintah keinginan kita, kami sangat berharap sekali siapapun nanti yang berangkat untuk mewakili nama Bengkulu, karena di sana itu nggak lagi disebut misalnya, oh itu tim Tribrata Bengkulu, nggak lagi, itu Bengkulu. Nah itu kan. Nah, jadi harapan kita perjalanan yang masih sangat panjang untuk mengembalikan nama PS Bengkulu atau nama Bengkulu tingkat sana itu masih sangat panjang sekali, Bang Riko. Jadi mari kita sama-sama, baik itu dari seluruh stakeholder, dari pemerintah daerah, dari media, dari semuanya, karena ini masih sangat panjang sekali. Karena penurunan menambah liga ini, program Pak Erik ini, program PSSI Pusat ini sebenarnya bukannya kita tambah gampang untuk Liga 1, malah tambah jauh. Yang kemarin sampai Liga 3, sekarang tambah Liga 4. Nah, jadi kami sangat berharap sekali ke depan dengan adanya impres tentang boleh membiayai klub ini membuka langkah kita sebenarnya. Dan juga ada peluang. Ada peluang. Ya, jadi kita bisa membeli pemain dari luar. Yang anak-anak Bengkulu main ada banyak anak Bengkulu ini yang di akademi sekolah sepak bola yang bagus di luar. Misalnya di Impas Semarang, misalnya di Elite Pro-nya Persija ada. Cuma kita mau kembalikan mereka itu harus ada dana. Mereka nggak mau lah lepas gratis kan. Nah, jadi ini sebenarnya rahasia-rahasia sepak bola ini harus kita buka dengan masyarakat umum, bahwasanya yang membangun klub untuk berlaga di tingkat satu sangat berat sekali. Nah, jadi kecuali kita memang pemiliknya memang sudah dari dulu
mengurus itu dan memang sudah banyak uang terus kan gitu. Artinya memang banyak sekali sebetulnya Iya. tantangan-tantangan Iya. gitu ya. Mungkin agar masyarakat juga tahu sebetulnya Iya. bagaimana sih proses untuk bisa mencapai suatu puncak gitu atau Iya. unggul katakanlah seperti itu. Apalagi mungkin kalau melihat perkembangan di Bengkulu, mungkin masyarakat melihat kenapa Bengkulu masih seperti ini, kenapa tidak ada perkembangan dan sebagainya. Iya. Karena memang prosesnya itu panjang dan Panjang memang sekali. banyak hal-hal yang perlu dilakukan. Apalagi dengan tantangan-tantangan tadi disebutkan. Ya, kita mau nginap aja di sini misalnya, pemain kita banyak bagus. Iya. Nah, misalnya dari kau, dari Muko-Muko, misalnya orang bilang, masa sih nggak bisa ngumpulkan 22 orang gitu kan? Iya ngomongnya gue aja, mau ngumpulkan di sini, nginapkan di sini, gitu kan? Mau nggak ikut itu luar biasa kalau nggak ada support bupati, gubernur, wali kota, gitu nggak akan. Benar, itu memerlukan biaya yang tidak sedikit gitu ya. Nah, kalau bisa melihat dari perkembangan usaha dari teman-teman PSSI juga, ini pasti para pemain-pemain kita khususnya di Bengkulu pasti juga butuh support dan juga motivasi. Ini kan karena melihat bagaimana perkembangan saat ini, tadi dukungan dan support dari pemerintah, pasti motivasi juga dibutuhkan oleh teman-teman pemain nih. Ini seperti apa nih Bang Hari? Yang jelas motivasi itu ya harus ada dukungan dari pemerintah ya. Setiap misalkan ada event-event turnamen-turnamen yang ada di daerah dulu lah, yang kecil-kecil dulu di tiap kabupaten. Kalau kita kan namanya ASKAP, Asosiasi Kabupaten. Jadi PSSI pusat, kemudian ASPROP provinsi. Nah di bawahnya ASPROP itu ada ASKAP. Nah, itu ASKAP yang memang tugasnya melakukan pembinaan dan saya sudah sudah memberikan arahan kepada para ASKAP untuk tetap melaksanakan pertandingan di usia dini. Karena itu merupakan kan untuk dasarnya sepak bola di usia dini. Dan ya memang perlu dukungan pemerintah daerah di tiap-tiap kabupaten itu. Dukungan pemerintah daerah untuk yang melaksanakan setiap turnamen atau ya kompetisi antar klub, intinya turnamen lah, banyak konsepnya, apa itu konsep ya antar klub atau memang antar SSB, yang jelas adakan turnamen lah. Dan ya alhamdulillah banyak kegiatan turnamen usia dini itu ya orang tua mendukung. Artinya kan anak-anak pun juga termotivasi dan para pengada turnamen juga ikut termotivasi. Ya, ini menarik, artinya memang juga dibutuhkan dukungan dari orang tua gitu ya. Apalagi tadi dengan adanya turnamen-turnamen ini juga bisa membuka peluang, menambah jam terbang teman-teman, juga ini bisa menjadi wadah untuk mereka bisa berlatih gitu ya. Baik, kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, tetaplah di Berdo.